Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jelaskan tentang tata cara atau cara membuat fermentasi ekoenzim. Pertama, kita harus tahu apa bahannya. Jadi bahannya itu limbah sampah atau limbah buah yang kita sebut bahan organik. Bahan organik ya, kulit buah yang mana saja, semua kulit buah kecuali yang keras, yang berlemak, mempunyai bau yang sangat menyengat, yang mana itu seperti kulit salak, kulit atau sabut kelapa dan tempurungnya, kulit durian, dan apokat. Kemudian ada satu lagi yang apokat yang berlemak, kemudian kulit keras, berlemak, bau menyengat seperti durian dan nangka yang bergetah. Ada lagi satu yang bergetah seperti nangka, kulit nangka, dan buahnya tidak bisa kita bikin. Kemudian itu bahan buahnya. Kemudian kedua, airnya. Air yang bisa kita pakai yaitu bisa air hujan, air sumur yang jernih, kemudian air buangan AC, kemudian air sungai. Jadi itu. Kemudian air pemanis yaitu bisa gula pasir yang belum dirafinasi, gula merah, dan tetes tebu atau kata bahasa kimianya itu molase. Kemudian sesudah bahannya, cara membuatnya. Cara membuatnya kita perbandingkan 10 liter air ditambah dengan 10 liter air, 3 kilo limbah buah atau bahan organiknya, kemudian 1 kilo pemanisnya. Jadi perbandingannya itu 10:1. Tetapi itu pada wadah yang berisi 10 liter. Kemudian wadah bisa kita pakai jerigen, galon mineral, atau galon seperti ini yang isi 10 liter. Galon seperti inilah yang kita pakai 10:1. Bagaimana dengan galon mineral? Galon mineral ini kita perbandingkan 7 liter
saya isi 7 liter, berarti 7 ons gulanya atau pemanisnya atau tetes tebunya. Dan BO nya 2,1. jadi kita bagi ini, kalau 10 kan berarti 3 BO nya. Nah, kalau 7 bagaimana? Kalau 7 kita isi 3 kali 7, 2,1, artinya 3 kali kan 7 liter airnya, berarti 3 kali 7 berarti 2,1 ya ons. Bukan kita tidak cukup lagi 1 kilo molasenya atau gulanya 7 ons. BO nya tidak cukup lagi 3, karena 7 ons gulanya kita kali 3 berarti 2,1. Begitu juga dengan jergen, kita kali-kali saja. Bagian ini jergen saya isi 25, saya isi 12 liter. Yang ini galon luminar 12 liter. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa tidak dikasih penuh? Dalam membuat ekoenzim atau fermentasi tidak bisa kita kasih full, karena kita harus sisihkan untuk ruang hampanya. Ini bisa meledak kalau kita tidak hati-hati atau jadi kita harus sepertiganya kita isi mineral. Isinya ini 16, maka saya bagi 2 menjadi 7. Nah, beda dengan galon seperti ini agak keras. Nah, jadi kita sisihkan ruang hampa, kemudian kita tutup sampai tidak ada udara yang bisa masuk. Jadi karena kalau ada udara bisa masuk berarti tidak bisa jadi. Kemudian galon mineral ini kita harus periksa setiap hari, buka tutup untuk karena kalau kita tidak periksa itu pasti meledak, karena ruangnya itu terjadi gas. Mengapa demikian? Kita fermentasi ekoenzim 1 bulan, 3 bulan atau 90 hari. Jadi proses 10 hari, 1 hari sampai 10 hari itu adalah pembentukan gas. Nah, dari saat inilah kita harus perhatikan, karena dia berproses membentuk gas 10 hari. Jadi 1 sampai 10 hari itu adalah proses gas. Kemudian kedua proses pembentukan air sudah pembentukan 10 sampai 2 sampai 30 itu adalah proses enzimnya. Kita jangan panen sebelum sampai 90 hari. Kenapa tidak bisa dipanen sebelum 90 hari? Karena proses akhir itulah proses pembentukan enzimnya. Jadi tidak bisa kurang dari 90 hari, tapi bisa lebih lama, lebih bagus, baru kita bisa panen. Itulah tata cara
pembuatan ekoenzim atau fermentasi ekoenzim. Saya memakai wadah galon yang seperti ini dengan galon mineral jerigen. Kadang-kala juga saya pakai ember. Jadi mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini, saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin penjelasan saya tidak terlalu jelas, bisa ditanyakan melalui nomor WA 0882 0229 34234. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.